Nah, ini mesti kreatif. Yuk kita berpikir seperti itu. Sehingga kita hidup dalam situasi seperti apa, kita tetap berjalan. Jangan dalam situasi seperti apa, kita tambah beban kita karena kita terlalu banyak ngeluh. Nah, sepinter-pinter orang mancing itu pinter, umpannya bagus, sudah ahli. Kalau masuk kolam yang salah, dia nggak dapat apa-apa. Ambil 10%, 20% untuk ngambil mobil yang di bawahnya, selebihnya ya pakai modal, dia nggak pakai modal daripada bank. Iya, sehingga lu lebih tenang itu. Menarik ini kata ngambang. Ngambang ini kan nggak enak. Kalau di sungai yang ngambang itu nggak bagus gitu. Nah, salesman kalau ngambang kayak di sungai itu nggak bagus. Biasanya warnanya nggak enak dipandang itu. Nah, jangan ngambang. Jadi mesti punya arah kita teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita We Are Channel. Kali ini kita masih bersama dengan Pak Hasan selaku Direktur dari PT Oto Nusantara Express. Hari ini kita masih bahas mengenai otomotif ya Pak, mengenai pasar otomotif. Nah, saat kondisi sekarang ini kan semua kayaknya lagi turun semua ya. Dan teman-teman marketing juga ada yang down, ada yang mau bangkit lagi. Nah, kita mau sharing sedikit nih Pak, mau tanya ke Pak Hasan. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan teman-teman marketing pada saat kondisi sekarang ini? Oke, buat teman-teman marketing, buat teman-teman sales ya, saya katakan bahwa Anda mesti berubah konsep dan pola berpikirnya, tidak bisa konvensional seperti dulu lagi. Bahwa pasar ini sudah bergeser. Terjadi pergeseran pasar di mana bahwa kalau dulu general bisnis itu tumbuh semua, ada kontraktor, ada pemerintahan, semua bisa tumbuh. Sekarang Anda mesti pilih-pilih nih. Industri apa yang sekarang masih berjalan di era pandemi seperti ini? Oke, saya potong sedikit Pak ya. Kalau dulu kita atau teman-teman marketing bisa nyasar semua, atau misalnya nih dulu masih zaman canvassing Pak ya, semua kantor di canvassing. Kalau sekarang nggak bisa Pak. Sangat setuju ya. Artinya bahwa pada era seperti ini yang masih marketnya tumbuh itu satu ada di sektor kesehatan. Kesehatan ini siapapun akan tumbuh karena orang takut sakit. Jadi ini market yang sangat bagus. Yang kedua adalah sektor pendidikan. Pendidikan ini orang tidak boleh terlantar, tetap aja ngejar apapun bentuknya. Lalu yang ketiga ada sektor pangan. Karena ini tetap harus tumbuh, harus berjalan. Nah, lalu kita jangan berpikirnya sepotong gitu, faktor sektor kesehatan terus kita ke rumah sakit. Ini mah jump to conclusion yang bad, yang benar-benar jelek gitu loh. Jadi kesehatan berarti apa? Oh, di situ ada produksi obat-obatan, di situ industri obat-obatan. Berarti ada siapa suppliernya, siapa bahan bakunya, siapa ini. Itu semua nanti akarnya itu kemana-mana. Nah, Anda mesti jalani. Nah, siapa akar rumput yang ada di sini? Ini adalah orang yang supply ke sana dan ini tumbuh berarti industrinya. Pendidikan jangan mahasiswanya udah bayar, nggak bisa. Universitinya yang terima duit. Universitinya berarti di situ ada rektor, ada dekan, ada dosen dan segala macam. Itu berarti dia punya penghasilan yang cukup baik saat ini. Itu adalah menjadi sasaran kita. And so on sampai ke bawahnya. Pangan juga sama. Jangan warung-warung you canvassing. Siapa yang supply itu? Dari mana supply itu? Ya, bahan pangan apa yang ada di sana? Sekarang frozen lagi bagus. Siapa yang supply frozen? Siapa yang menjadi pengepulnya dan sebagainya? Nah, ini mesti kreatif. Yuk kita berpikir seperti itu. Sehingga kita hidup dalam situasi seperti apa, kita tetap berjalan. Jangan dalam situasi seperti apa, kita tambah beban kita karena kita terlalu banyak ngeluh. Wah, sepi. Ya kalau Anda, maaf kata ini buat teman-teman ya, karena saya juga tergabung dalam satu institusi manajerial di Surabaya. Saya katakan bahwa teman-teman kontraktor, kontraktor you canvassing, dia bilang proyeknya lagi nggak ada, lagi macet semua. Lagi macet.
Lalu Anda pada saat kondisi pandemi ini Anda ke industri pariwisata, ya Anda jagongan di sana. Yuk main catur bareng-bareng, nggak dapat apa-apa. Waktu kita kebuang karena Anda salah sasaran. Nah ini yang mesti dipahami oleh orang-orang marketing. Yuk mau belajar, upgrade lagi, nggak apa-apa. Terus Pak, bagaimana cara cari seperti itu? Saudara mesti ingat, saudara punya pelanggan, punya customer yang database-nya saudara pegang. Iya. Bergerak di bidang apa mereka? Ya cari. Iya. Oh, dia di kesehatan. Cari customer itu, lalu tempel mereka, minta referensi, ya, minta advice dari mereka siapa-siapa aja. Oh, ini di bidang pendidikan siapa aja yang ini. Kalau Anda nggak mau memang masuk di hutan belantara, canvassing tentang area itu. Ya Anda cari customer Anda yang notabene itu sudah Anda miliki. Jadi masalah. Sudah ada di kolamnya sebenarnya Pak. Sudah ada di kolamnya. Nah, sepinter-pinter orang mancing itu pinter, umpannya bagus, sudah ahli. Kalau masuk kolam yang salah dia nggak dapat apa-apa. Karena pasar itu lagi kosong. Akhirnya Anda kecewa, Anda bilang, wah saya sudah kerja keras. Bukan, Anda bodoh maksudnya gitu loh. Sorry ya saya ngomong bodoh karena harus bodoh gitu loh. Kata yang tepat gitu loh. Harus benar, biar sadar gitu. Iya, ya kita mesti pinter gitu loh. Kalau kan nanti nggak masuk. Jadi harus ngerti pasar dulu ya Pak ya? Satu adalah pasar harus pahami. Yang kedua, Anda harus menguasai produk. Produk apa untuk pasar itu? Karena ada layer produknya. Ya, mungkin mereka tidak di pada high class tapi medium atau low dan segala macam. Saya kasih tahu ya, beberapa pengusaha-pengusaha yang kebetulan saya juga hadir di situ dan diskusi sama mereka, bahwa bahkan mereka jual mobil itu yang sebenarnya mereka ini butuh modal. Ada teman saya, maaf kata, ada mobilnya agak ya range-nya memang ada di atas, dia mobilnya Alphard. Saya sebutin, mohon maaf kalau saya belum sebutin merek apa ya, Alphard gitu ya. Saya kesana, dia bilang, wah bisnis lagi susah kita modal. Saya bilang, ya kenapa susah? Alphard dia jual. Ambil 10%, 20% untuk ngambil mobil yang di bawahnya, selebihnya ya pakai modal, ya nggak pakai modal daripada bank. Sehingga lu lebih tenang gitu. Yang mesti downgrade, kenapa? Karena memang harus begitu. Nah, kita sebagai salesman berani kasih eksklusif itu. Oh, jadi sebenarnya kita juga bisa memberikan solusi ke customer ya? Iya, karena kita memang harus bisa memberikan advisor seperti itu. Pak, mohon maaf kalau nggak keberatan yang mobil mewah ini atau yang dia pakai ini atau yang ini kan jarang dipakai, jarang digunakan. Saya ganti yang medium class, yang ini bisa untuk modal. Bukankah Bapak tidak pakai kena bunga, nggak kena nyanyi langsung ini? Nggak masalah kok. Malah jatuhnya sebagai konsultan gitu. Sebagai konsultan. Memang harus seperti itu. Dan itu kalau kita kerjakan dengan baik, nah itu memang butuh kedekatan. Nah kita posisikan bahwa kita bisa memberikan advice yang baik. Jadi produk knowledge itu juga penting ya. Nah, produk knowledge penting untuk menentukan positioning daripada produk apa yang mau kita kasih ke sana. Kebutuhan customer apa gitu. Customer. Yang ketiga adalah kita harus bisa membaca financial customer. Apakah financial customer ini cukup bagus atau lagi terganggu, sehingga kita bisa mengukur berapa kekuatan mereka ngangsur, berapa kekuatan uang muka mereka, sehingga bangga bahwa ini orang ini bisa memberikan solusi terhadap saya. Kenapa? Karena tidak berat atau tidak membuat beban mereka, tapi ini alternatif solusi. Jadi kita tahu finansial mereka. Ya tentunya kita tidak seperti orang yang lagi tanya pajak berapa pendapatannya, tapi kita lihat pengeluarannya, kita sudah bisa baca kira-kira seperti apa gaya hidupnya mereka. Jadi finansial itu juga penting untuk menentukan produk apa yang mau diberikan mereka. Lalu bagaimana tentang keuangan mereka sehingga tidak menjadi beban. Dan nggak salah gitu Pak ya, ngasih apa yang dibutuhkan customer juga akhirnya unit tadi nggak salah ke mereka dan nggak jadi penyesalan buat customer ya. Itu yang paling bagus. Jadi banyak dari kita ini menjual produk hanya pingin laku lalu menjual produk yang terbaik, padahal sebenarnya bukan itu yang dia butuhkan. Dia butuh kendaraan untuk
ibunya ke pasar, lalu nganter ke sekolah, ya, yang mengendarai driver. Dia nggak perlu mewah, asal dingin, nggak rewel, ya sudah. Lu kasih produk yang terlalu tinggi, akhirnya dia bilang ini mahal. Kenapa? Karena fungsinya nggak seperti itu, utilitasnya nggak sesuai dengan harganya, sehingga akan kelihatan dan ini mubazir. Dan akhirnya mereka, janganlah saya pernah ketipu sama dia, janganlah ini nggak benar saya sebenarnya. Kenapa? Karena Anda tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, karena Anda nggak bisa range-nya di mana, naruh positioning-nya. Dan nggak mengerti masalah finansial dari customer tadi ya. Akhirnya terus orang ngomong, bagaimana loyalitas pelanggan bahkan? Ya kalau you ngecewain orang, bagaimana loyalitasnya? Nggak dapet lah. Loyalitas nggak dapet. Lalu yang setelah finansial masih ada lagi adalah dia punya yang namanya basic database daripada customer kami. Pilih database mana yang bisnisnya itu masih jalan. Deketi mereka, ajak ngomong mereka, apa segala macam. Sehingga bahwa itu adalah jadi sumber prospek buat kalian yang ada di lapangan, sehingga ada arah mau kemana saya harus berjalan. Biar nggak ngambang gitu Pak. Biar jelas gitu loh. Menarik ini kata ngambang ini kan nggak enak. Kalau di sungai yang ngambang itu nggak bagus biasanya. Nah, salesman kalau ngambang kayak di sungai itu nggak bagus. Biasanya warnanya nggak enak dipandang itu. Nah, jangan ngambang. Jadi mesti punya arah kita mau kemana. Dan yang terakhir adalah tetap Anda bersemangat di dalam beraktivitas. Kalau Anda dulu biasa, sekarang harus luar biasa. Nggak bisa biasa-biasa saja. Karena situasinya memang berbeda. Marketnya lagi mengecil, terjadi penurunan pasar, ya Anda effortnya harus ditambah. Jadi harus 10 kali lipat lebih dari yang karena memang marketnya kan turunnya cukup drastis. Nah kalau effortnya biasa-biasa saja, Anda akan kelewatan. Jadi ini ada langkah-langkah buat teman-teman marketing tadi. Mungkin semua dan saya pun nangkep dari 5 poin ini ya Pak ya. 5 poin ini sangat bermanfaat menurut saya buat teman-teman. Jadi Pak Hasan terima kasih banyak atas masukannya, atas sharingnya, berbagi pengalaman di teman-teman WR Channel. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Hasan terakhir? Ada hal yang penting menurut saya begini ya. Kita ini sebagai marketing, kita sebagai sales ya. Kita ini apa yang kita miliki, aset kita yang utama itu adalah customer. Karena perusahaan nggak ikut miliki, ya gedung ini juga nggak punya kita, kita sebagai marketing. Sehingga yang kita miliki adalah customer atau pelanggan. Jadikan aset ini yang produktif, yang loyal, karena apa yang kita lakukan ini memang ini yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi kalau aset ini kita sia-siakan karena pelayanan kita yang kurang baik, maka aset ini akan keluar dan kita tidak jadi apa-apa. Dan kita harus cari new lagi, baru lagi, dan Anda akan capek. Tapi kalau Anda pegangi asetnya ini, ya follow customer-nya, delivery-nya bagus, kasih solusi yang bagus kepada saat service, Anda temani dan segala macam, sehingga bahwa saya berhubungan dengan orang yang tepat. Pada saat saya berhubungan dengan orang yang tepat, maka dia nggak segan-segan akan memberikan referensi pada saudara, pada kenalan, dan bahkan mereka menjadi penjamin untuk Anda. Kalau itu sudah Anda kerjakan, maka tinggal tunggu hasilnya aja. Berapa banyak Anda punya aset itu dan berapa aset itu bisa berkembang. Kalau enggak, nanti Anda akan cari yang baru dan ini akan capek lama-lama. Itu benar. Nggak terasa kita akhiri aja obrolan ini Pak, sharingnya Pak. Terima kasih banyak Pak Hasan atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Buat kita semua. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua ya Pak. Baik, sukses untuk kita semua. Terima kasih.